Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Oke Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Town. Film ini bergenre drama, kriminal thriller yang dirilis pada tahun 2010, yang disutradarai oleh Ben Affleck dan diproduseri oleh Graham King. Perlu kalian ketahui, film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul Prince of the Thieves, karya Hulk Hogan. Film ini bercerita tentang kelompok perampok yang berhasil merampok di sebuah bank. Namun, semua berubah ketika salah satu dari anggota perampok jatuh cinta dengan manajer bank tersebut. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai. Tonton sampai habis ya sobat, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 4 orang yang sedang merencanakan perampokan di sebuah bank. Mereka adalah Doug, James, Eldon, dan Albert. Kemudian, mereka masuk ke dalam bank dan melakukan perampokan. Lalu, mereka meminta manajer bank yang bernama Claire untuk membuka berangkas uang dengan menggunakan kode rahasia. Saat mereka akan kabur dari bank tersebut, manajer itu tidak sengaja melihat tato di bagian leher belakang dari salah satu perampok tersebut. Kemudian, para perampok itu membawa si manajer bank ke mobil mereka sebagai sandera. Lalu, mereka berhasil kabur dan meninggalkan si manajer itu di tepi pantai. Dan film The Town pun dimulai. Di scenes ini, kita diperlihatkan adegan para kelompok perampok itu sedang berkumpul. Di sana ada Albert, Doug, dan Eldon. Mereka sedang menunggu James. Lalu, James pun tiba dan memperlihatkan identitas si manajer bank tersebut kepada mereka bertiga. Ternyata, si manajer bank itu tinggal tak jauh dengan mereka. Lalu, mereka pun terkejut serta khawatir dan langsung menyusun rencana untuk menangani masalah itu. Di tempat lain, si manajer bank itu sedang berada di kantor polisi dan memberikan kesaksiannya mengenai perampokan yang terjadi di bank tempat ia bekerja. Kemudian, ia bertemu dengan Adam Frevley. Ia adalah agen khusus divisi tindak kriminal dan perampokan. Agen Adam pun menyuruh anak buahnya untuk mencari para pelaku perampokan bank tersebut dengan cara mengumpulkan semua petunjuk. Kemudian, James dan Doug pergi ke toko bunga untuk mengantarkan uang kepada pemilik toko itu yang bernama Vergie. Vergie adalah orang yang merencanakan dan menentukan target perampokan mereka. Keesokan harinya, Doug mencoba untuk mengikuti Claire. Ia mengikutinya sampai ke tempat laundry. Ketika Doug sudah berada di dalam laundry, Claire mendekatinya dan meminta uang receh kepada Doug karena mesin laundrynya rusak. Lalu, Doug tidak bisa membantunya karena ia tidak memiliki uang receh. Saat Claire melihat pakaiannya yang ia pakai saat mengalami insiden perampokan, ia pun kemudian sedih karena mengingat kejadian itu, dan Doug pun menghampirinya dan menenangkan Claire yang tengah bersedih. Kemudian, Doug pun mengajak Claire untuk menongkrong di salah satu kedai kopi, dan Claire pun menerimanya. Malamnya, Doug menjemput Claire dan sebelum pergi, Claire memberanikan diri untuk bercerita kepada Doug tentang perampokan yang terjadi di bank tempat ia bekerja. Ia juga bercerita tentang FBI yang memeriksanya. Ia rupanya takut akan menjadi saksi di kasus itu. Kemudian, mereka melanjutkan pembicaraannya di kedai kopi. Keesokan harinya, James dan Doug bertemu di bar. Mereka berdua mengobrol tentang Claire, di mana James ingin menyingkirkan Claire jika diperlukan. Dan Doug pun meyakinkan James agar tidak membunuh Claire, karena saat ini situasinya masih baik-baik saja. Kemudian, malamnya, Doug dan Claire kembali bertemu. Claire bercerita kembali kepada Doug
Dia berkata bahwa dia melihat tato di belakang leher perampok itu dan ia tidak pernah bilang ke polisi tentang hal itu. Karena Claire merasa takut dan tidak mau menjadi saksi. Doc yang mendengar itu terlihat terkejut dan memberi saran kepada Claire agar ia berhati-hati. Saat Doc mengantarkan Claire pulang, Claire kembali bercerita tentang mobilnya yang dirusak dan dilempari botol oleh orang yang tidak dikenal. Lalu, Doc yang sedikit marah mendengarnya, dia menanyakan kepada Claire apakah dia ingat dengan orang tersebut. Kemudian, Doc meminta bantuan kepada James untuk mencari orang itu dan membuat perhitungan kepada si James. Dan James pun mengiyakannya. Setelah sampai ke rumah orang yang ditargetkan, Doc dan James membuat babak belur penghuni rumah tersebut dan memperingatinya. Kemudian, scenes berganti dan memperlihatkan agen Adam di mana ia yang sedang mendiskusikan tentang yang menjadi tersangka dari perampokan bank tersebut. Dan juga ia menjelaskan tentang kehidupan masing-masing target mereka. Sambil menunggu mereka yang dicurigai sebagai tersangka membuat kesalahan. Karena agen Adam tidak bisa menangkap si Doc dan temannya karena tidak memiliki bukti yang lengkap. Kemudian, scene memperlihatkan Doc dan Claire semakin sering bertemu. Saat mereka sedang mengobrol di sebuah tempat tongkrongan, tiba-tiba ada James yang menghampirinya dan menanyakan sedang apa Doc di sana. Kemudian, James bertatap muka dengan Claire yang membuat Doc sedikit khawatir. Lalu, James dan Claire mulai berbicara panjang lebar. Saat James akan pergi, Doc dengan cepat menutup tato James yang berada di leher belakangnya dengan tangannya. Hal itu dilakukannya agar tidak terlihat oleh Claire. Setelah itu, Doc pergi menemui James. Doc tidak suka dengan James yang mengikutinya dan mereka pun berdebat tentang masalah mereka dan juga tentang masalah perampokan yang terjadi di bank beberapa hari yang lalu. Setelah berdebat dengan James, Doc pergi mengunjungi ayahnya yang berada di penjara. Mereka berdua berbicara tentang ayahnya yang tidak pernah mencari ibunya yang sudah meninggalkan mereka, dan juga bercerita bahwa dia akan merubah kehidupannya. Singkat cerita, mereka berempat kembali melakukan rencana perampokan. Kali ini, mereka merampok truk yang sedang membawa uang bank. Saat mereka mulai merampok, mereka mendapatkan masalah. Supir truk tersebut berhasil memanggil polisi dan menyandra salah satu dari mereka. Kemudian, Doc menembak supir truk itu, lalu mereka berusaha kabur dari sana. Dan kemudian, mereka dikejar oleh polisi dan terjadi baku tembak. Singkatnya, mereka berhasil kabur setelah mengganti mobilnya dan membakar mobil sebelumnya, agar tidak meninggalkan jejak. Namun, mereka berusaha akan kabur dari pantauan polisi dengan mengganti mobilnya kembali. Tetapi, saat mereka mengganti mobilnya, ada seorang polisi di seberang jalan. Kemudian, mereka dan polisi itu saling bertatap muka satu sama lain. Kemudian, polisi itu memalingkan mukanya seolah-olah tidak melihat mereka berempat. Kemudian, agen Adam dan anak buahnya menyelidiki kasus perampokan itu. Mereka berusaha mencari petunjuk sekecil apapun. Lalu, keesokan harinya, mereka berempat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian, Doc diinterogasi oleh agen Adam dan Dino, partnernya. Setelah tidak mendapatkan apapun dari mereka, mereka semua dibebaskan. Karena belum ada cukup bukti yang kuat untuk menjadikan mereka sebagai tersangka. Setelah itu, Doc dan Claire bertemu. Mereka berbicara tentang Claire yang sudah keluar dari pekerjaannya sebagai manajer bank. Lalu, Doc pun berniat keluar dari pekerjaannya agar bisa pergi dari kota itu dengan Claire. Adegan berpindah ke agen Adam di mana ia dan Dino sedang mendengarkan percakapan antara Doc dan Claire. Mereka berdua ternyata sudah disadap. Agen Adam curiga dengan gerak-gerik Doc dan Claire. Lalu, agen Adam pergi ke tempat Claire
Di sana, agen Adam berkata kepada Claire bahwa tidak menyangka Claire keluar dari pekerjaannya dan memberitahu Claire bahwa dia punya tersangka yang telah merampok tempat kerjanya. Lalu, menunjukkannya kepada Claire. Saat melihat foto Doc di daftar tersangka, dia pun terkejut dengan hal itu. Agen Adam pun tahu tentang hubungan antara Claire dan Doc. Lalu, menyuruh Claire menyewa pengacara karena dia bisa saja terlibat dalam kasus itu. Kemudian, scenes berganti di mana James mengajak Doc untuk merampok kembali, yang dimotori oleh Vergie, pemilik toko bunga itu. Namun, Doc pun langsung menolaknya karena dia tidak mau mengambil resiko lagi untuk merampok. Kemudian, mereka berdebat tentang pendapat masing-masing. James pun langsung memukul Doc dan terjadilah perkelahian. Setelah perkelahian itu selesai, Doc pergi ke toko bunga untuk menemui Vergie. Dia berkata bahwa ia tidak bisa ikut dalam perampokan itu. Lalu, Vergie bilang bahwa ia tidak akan memperkerjakan teman-temannya tanpa Doc. Begitu juga sebaliknya. Namun, Doc tetap tidak mau melakukannya lagi. Vergie pun mengancam Doc jika tidak melakukan perampokan lagi untuknya, bahwa ia bercerita tentang ibu Doc dan menyinggung tentang Claire. Doc pun terlihat marah dengan apa yang dikatakan oleh Vergie. Kemudian, Doc pergi ke tempat Claire. Dia melihat Claire di dalam kamar mandi sedang bersedih. Claire terlihat marah dengan Doc. Ia tahu bahwa Doc adalah salah satu dari perampok itu. Doc mencoba menjelaskannya kepada Claire. Namun, Claire yang sudah terlanjur marah dengan Doc tidak mau mendengarkan penjelasan Doc lagi dan mengusir Doc dari rumahnya. Kemudian, Doc pergi menemui Vergie. Ia berkata bahwa ia akan mengambil pekerjaan itu lagi, tetapi dengan satu syarat, yaitu agar Vergie tidak mengganggu Claire. Keesokan harinya, Doc pergi menemui Claire di taman bunga. Ia ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi dan menyuruh Claire agar percaya lagi dengannya. Kemudian, Doc pergi. Lalu, pada malam hari, mereka berempat dan Vergie melakukan perencanaan matang untuk perampokan itu. Di luar toko bunga, ada agen Adam dan Dino yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Keesokan paginya, mereka berempat mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat target perampokan. Doc dan James menyamar sebagai polisi. Mereka berdua pergi ke tempat target perampokan yang merupakan sebuah stadion softball. Lalu, Eldon masuk ke dalam sebuah saluran bawah tanah dan Albert menyamar sebagai petugas ambulan di stadion itu. Kemudian, mereka melakukan tugas masing-masing. Setelah mendapatkan uang yang mereka curi, Doc dan James membawa uang itu ke mobil ambulans yang sudah disiapkan oleh Albert. Saat sedang memasukkan uang ke mobil, Doc merasa ada yang aneh di tempat itu karena tempat itu terlihat sepi. Dia mencoba melihat di luar stadion dari jendela. Betapa terkejutnya, di sana sudah ada banyak polisi yang mengepung stadion itu. Lalu, James tidak sengaja melihat ada tim dari polisi yang sudah masuk ke stadion itu. Lalu, ia menembakkan ke arah polisi tersebut. Kemudian, polisi membalas tembakannya dan terjadilah baku tembak antara Doc dan kawan-kawannya. Polisi pun berhasil menembak Eldon yang membuatnya meninggal. Lalu, mereka merencanakan ulang rencana mereka agar bisa keluar dari sana. Karena mereka telah terkepung oleh polisi. Rencananya adalah Doc dan James kembali menyamar menjadi polisi, lalu Albert keluar menggunakan ambulans. Kemudian, saat Albert keluar dengan mobil ambulansnya, ia berhasil dilumpuhkan oleh polisi yang membuatnya menabrak mobil penghadang polisi dan kemudian Albert meninggal. Sementara itu, Doc dan James berhasil keluar setelah menyamar menjadi polisi. Lalu, agen Adam menyadari bahwa perampok tersebut menyamar menjadi polisi dan langsung pergi mencarinya. Kemudian, agen Adam melihat James dengan menggunakan pakaian polisi di trotoar jalan. Agen Adam pun mengikuti James dari belakang.
James yang sadar bahwa dia telah ketahuan oleh agen Adam langsung menembakkan ke arah agen Adam. Namun, agen Adam dengan cepat menghindar. James yang mencoba kabur langsung dikejar oleh agen Adam dan langsung dikepung oleh polisi yang lainnya. James yang sudah terkepung oleh polisi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan terjadilah baku tembak. Agen Adam berhasil menembak kaki James yang membuatnya semakin tak berdaya. Lalu, agen Adam menyuruhnya menyerah. James yang sudah kehabisan peluru kemudian keluar dari perlindungannya sambil berkata bahwa ia menyerah. Tetapi, senjatanya yang kosong itu diarahkan ke polisi. Lalu, polisi menembak beberapa kali hingga ia meninggal. Doc yang tidak bisa berbuat apa-apa terkejut melihat teman baiknya mati di hadapannya. Lalu, Doc pergi ke tempat toko bunga. Dia langsung membunuh Vergie dan anak buahnya. Setelah itu, Doc menelpon Claire. Ia ingin bertemu dengannya. Claire sedikit bingung menjawabnya karena di rumahnya sudah ada agen Adam. Ternyata, Doc sudah tahu keadaan rumah Claire karena dia sudah memantau ke dalam rumahnya. Jika dia pergi menemui Claire, maka Doc akan ditangkap. Oleh karena itu, Doc berpura-pura akan pergi menemui Claire. Ia menyuruh Claire untuk menunggu di rumahnya. Kemudian, Doc pergi dari rumahnya melewati beberapa polisi yang tidak mengenalinya. Rupanya, ia menuju taman bunga, tempat biasa ia bertemu dengan Claire, dan menguburkan sebuah tas di taman itu. Lalu, ia pergi menggunakan kereta. Sementara itu, agen Adam dan kawan-kawannya yang telah menyiapkan rencana penangkapan di rumah Claire terus menunggu kedatangan Doc. Setelah lama menunggu, agen Adam pun sadar bahwa Doc tidak akan pernah datang ke sana dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Doc. Keesokan harinya, Claire pun pergi ke taman bunga itu. Saat ia menggali tanah di kebun bunganya, ia menemukan tas berisi uang dan sepucuk surat yang berisi tulisan Doc bahwa uang itu diberikan oleh Doc dan ia akan pergi jauh dari kota itu. Di ending film, kita diperlihatkan dengan Doc di sebuah rumah kecil di pinggir danau. Ia rupanya sekarang hidup dengan tenang dan tidak diganggu lagi oleh polisi. Tamat, ending yang mendokkan. Itulah sobat, alur cerita film yang berjudul The Town. Oke sobat, nantikan di rangkuman film saya selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Support terus channel ini ya sobat. Dah.